Raket ini bener-bener bakal powerful di tangan kalian. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini saya pegang satu raket yang beberapa waktu lalu udah saya unboxing guys, yaitu Haiqua di seri Andromeda 060. Setelah beberapa minggu ini saya pakai raket ini buat main di lapangan, saya berkesimpulan raket ini worth it banget buat teman-teman yang merasa biasa main di belakang, dominan smash, dominan nyerang, punya tenaga yang besar, wristnya terlatih. Raket ini benar-benar bakal powerful di tangan kalian. Dan kesimpulan itu bukan hanya dari apa yang saya rasakan. Karena kemarin kawan saya juga nyobain. Dua kawan saya langsung nyobain karena penasaran banget. Raket ini kata mereka sih desainnya enak banget dilihat. Dan dua kawan saya itu punya testimoni yang agak berbeda. So nanti balik kita sampaikan di video ini pun juga penjelasan soal feel karakter raket ini seperti apa. Jadi jangan skip videonya sampai akhir teman-teman. Lumayan nyaring untuk raket di harga 200-300 ribuan. Dan ini pakai senar BG66 Ultimax tarikan di 28 lbs. Buat teman-teman yang belum lihat atau belum tahu spesifikasi kosongan raket ini, kalian bisa lihat di video unboxing kemarin teman-teman. Karena kali ini kita hanya bahas spesifikasi tersetting saja ya. Yang mana setelah tersetting seperti ini, grip bawaannya saya buang teman-teman. Saya ganti grip handuk dan kemudian saya pasangkan dengan senar Yonex BG66 Ultimax tarikan 28 lbs. Raket ini tuh beratnya jadi 96 gram. Masuk di kategori raket berat. Untung saja balance point tersettingnya hanya di 290 mm. Jadi masuk di kategori raket berat tapi feel-nya all around ataupun even balance. Bukan yang berat kepalanya. Jadi walaupun raket ini masuk kategori berat tapi swingnya nggak terlalu berat-berat banget. Hanya saja raket ini tuh kan punya spesifikasi bawaan pabriknya yang shaftnya itu medium stiff. Nih teman-teman, tuh. Tertera juga di bagian shaftnya ini matte stiff. Berarti masuk di kategori raket yang kaku. Dan dengan perpaduan itu semua, feeling raket ini sebetulnya enak. Hanya saja butuh adaptasi yang lebih lama dari biasanya.
Nah, itu tadi teman-teman cuplikan pertandingan ketika saya pakai raket Haiqua Andromeda 060 ini. Yang mana dari pengalaman saya pribadi ketika pakai raket ini berkesimpulan, raket ini bakal nyaman buat teman-teman yang memang punya tenaga besar. Karena ketika saya pakai raket ini, kerasa banget swing raket ini berat. Walaupun even balance, tapi berat. Dan feeling swing yang kerasa berat itu saya rasa berasal dari panjang shaftnya yang nggak terlalu panjang teman-teman. Karena di sini kan bagian gripnya panjang banget. Nah, makanya bagian shaftnya ini lebih pendek dari biasanya. Dan ini yang mengakibatkan shaft medium stiffnya ketika dipakai swing itu kerasa lebih stiff dari raket-raket medium stiff yang shaftnya lebih panjang dari raket ini. Dan apa yang saya rasakan ini jadi pengalaman banget, bahwasanya sebetulnya apa yang kita rasakan di raket yang kita pakai itu juga sangat berpengaruh dari panjang raketnya teman-teman. Karena beberapa kali saya pakai raket yang shaftnya lebih pendek dari biasanya dan lebih panjang di bagian gripnya, feel swing raketnya itu kerasa banget lebih kaku. Misalnya dulu saya pernah review raketnya Velet di series Arcana 80 dan 90. Itu kan yang 80 lebih pendek shaftnya, jadi shaft mediumnya jauh lebih kaku daripada yang 90, yang shaftnya itu lebih panjang. Nah, ini jadi satu faktor juga yang penting untuk teman-teman perhatikan ya. Tapi secara keseluruhan, raket ini ketika saya pakai swing smash dengan tenaga yang besar, output powernya juga gede banget. Ketika dipakai smash itu mantep banget. Tapi dengan balance point yang even balance memang butuh bantuan dari wrist tangan kita yang agak menukik sedikit biar smash kita jauh lebih tajam. Kemudian di sisi lain ketika dipakai drive, sebetulnya raket ini responsif banget karena punya shaft yang karakternya stiff ataupun kaku. Responnya baik, sebetulnya dipakai main agresif cukup support. Hanya saja memang butuh effort banget, butuh tenaga lebih banyak dari biasanya. Nah, mungkin sih ada masalah sedikit di bagian defense dan juga drive-nya. Sebetulnya dipakai swing drive itu enak teman-teman, defense-nya juga enak, bisa akurat. Hanya saja memang yaitu, lagi-lagi butuh tenaga yang lebih banyak. Ketika dapat bola yang terlalu cepat, yang mengagetkan, kadang respon cepatnya itu rada-rada telat. Tapi kalau kita udah posisi siap, ditembak seperti apapun sih bisa balikin dengan aman dan nyaman. Untuk bola-bola kaget aja yang rasanya refleks raket ini kurang begitu baik. Makanya kenapa saya tadi di awal menyimpulkan raket ini cocok banget buat teman-teman yang memang biasa pakai raket yang swingnya berat, tenaganya teman-teman emang besar, pun juga wrist tangan teman-teman benar-benar terlatih. Satu lagi, terbiasa banget dengan raket-raket yang kaku. Karena kemarin ketika raket ini dipakai sama Yuda, ini sang smasher, salah satu anak muda yang suka banget smash-smash di belakang, bola nanggung dikit, bola tinggi sedikit, langsung di-smash kenceng sama dia. Raket ini buat dia cocok banget. Walaupun katanya Yuda sih bukan raket yang enak-enak banget. Enak. Enak? Ya. Kasih poin berapa? Poin 8,5. Nembak-nembaknya gimana? Tuh nembak enak juga. Defense, drive gitu? Defense, grab, flashing juga enak. Enak? Ya, lumayan enak ya? Ya. Belum yang enak banget? Belum sih, belum.
Berbeda halnya dengan si Raffles yang biasanya dengan karakteristik raket-raket berat tuh dia bisa nyaman. Tapi ketika pakai raket ini kemarin dia keteteran banget, kerasa banget swingnya butuh adaptasi yang lebih lama kata dia. Raketnya yang pertama shocknya mungkin terlalu kaku banget nih mas. Terlalu kaku? Iya. Tapi ya tetap bisa main apa namanya kayak biasanya tetap bisa. Tetap bisa adaptasi maksudnya? Adaptasi. Mungkin kalau aku butuh waktu yang lebih lama dari raket-raket sebelumnya yang udah pernah. Oh gitu ya? Review. Lebih sulit lah diadaptasi ya? Terus ukurannya mungkin ini terlalu agak Feel-nya kayak pendek? Iya pendek. Terus ya kerasa ya mas ngambil bola depannya harus langkahnya lebih dorong lebih gitu. maju lagi gitu. Ada tenaganya nggak? Powernya dapat nggak? Powernya kalau aku nggak dapat. Nggak dapat? Nggak dapat kalau aku. Kalau drive-nya gitu? Drive-nya dapat. Drive-nya Cuman dapat. karena softnya kaku jadi mau dorong bolanya itu kadang malah kena frame-nya gitu. Oh gitu, iya. So, dari beberapa testimoni tadi, testimoni saya, testimoni kawan saya si Yuda dan juga si Raffles, saya bisa menyimpulkan untuk memaksimalkan raket ini butuh banget tenaga yang besar. Makanya lagi-lagi raket ini worth it banget buat teman-teman yang memang lagi nyari raket yang powerful. Secara basic teman-teman punya tenaga yang besar, wristnya terlatih, dan terbiasa banget dengan raket yang shaftnya kaku. Dengan beberapa poin-poin yang saya sebutkan tadi, performa raket ini bakal keluar di tangan kalian teman-teman. Dan buat teman-teman yang tenaganya kecil, pemula yang wristnya belum terlatih, tenaganya nggak terlalu besar, boleh aja nyobain raket ini yang mungkin hanya sekedar untuk jadi koleksi untuk melatih pergelangan tangan. Biar teman-teman punya koleksi raket yang rada berat sedikit dari biasanya, tentu saja biar tangan teman-teman itu terlatih lebih kuat. Karena kita kan pingin permainan kita kan tumbuh terus, skill kita tumbuh terus, kekuatan kita tumbuh terus. Dengan raket yang feelingnya rada berat, itu bakal ngelatih tangan kita. Tapi kalau teman-teman sedang nyari raket yang pingin dibuat sebagai senjata andalan untuk pertandingan yang ngadu gengsi gitu, yang pinginnya menang, teman-teman wajib berpikir ulang untuk mengoleksi raket ini. Kecuali memang teman-teman terbiasa dengan raket stiff yang swingnya berat. Dan sebelum kita akhiri video ini, satu lagi kekurangan dari raket ini seperti biasa. Ini semoga jadi evaluasi raket Haikua Indonesia, salah satu produsen alat-alat badminton asli Indonesia, yaitu terkait cat raket ini. Yang sekarang ini udah kelihatan ada noda-noda, ada lecet-lecet, kayak terkoyak gitu di bagian catnya. Dan ini benar-benar dari dulu jadi kekurangan raket Haikua. Yang harapan kita bersama, semoga Haikua bisa berbenah, bisa memperbaiki kualitas catnya. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.